Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengarkan sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, salam jumpa, salam sukacita. Umat Kristiani dimanapun saja Anda berada, kembali lagi bersama saya, Frater Mikael, dalam Warta Sukacita Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang fondasi hidup. Rangkaian pengajaran Yesus kepada para muridnya ditutup dengan dorongan untuk menghasilkan buah sebagai tanda kesejatian kemuridan mereka. Tak ada cara lain untuk menunjukkan kesejatian itu kecuali hidup yang bisa dilihat sebagai kesaksian benar akan Kristus dan dirasakan sebagai perwujudan nyata kasih Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, yang baik selalu melahirkan yang baik pula. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Sungguh menyedihkan dan terbukti palsu kalau mulut mengatakan hal-hal manis, tetapi hati penuh kedengkian dan kejahatan. Paling-paling hanya sesaat kesaksian palsu itu bertahan. Ketika tekanan datang, segera kelihatan belangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ilustrasi yang Yesus pakai di akhir rangkaian pengajaran ini sungguh tepat untuk membongkar kepalsuan yang ada dan meneguhkan kesejatian murid Tuhan. Hanya murid Tuhan yang sejati, yang fondasi kehidupannya dibangun berdasar pada firman Tuhan, yang akan bertahan menghadapi badai kehidupan. Sebaliknya, seseorang yang mengaku murid Tuhan, yang mulut bibirnya menyebut-nyebut Tuhan, akan terbukti kepalsuannya melalui dua hal. Pertama, ia tidak melakukan firman Tuhan, lain mulut dengan perbuatan. Menjadi pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya, karena firman Tuhan tidak ada dalam kehidupannya.
Fondasi hidupnya bukan firman Tuhan, melainkan pada kekosongan atau hal-hal lain yang tidak benar. Akibatnya, pada hal yang kedua, yakni ketika badai kehidupan menerpa dirinya, bangunan hidupnya dan kesaksian palsunya akan roboh dan rusak berat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang harus kita refleksikan dalam hidup ini adalah bukan penampilan kita sudah Kristen atau belum. Yang utama ialah apakah Kristus dan firman-Nya sudah menjadi dasar hidup kita. Kita selalu diingatkan, kemuritan kita sejati atau palsu akan terbukti saat kesulitan menerpa hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu sampai hidup kita sungguh-sungguh hancur. Kita diajak untuk segera menjadikan Kristus dan firman-Nya menjadi fondasi hidup kita. Semoga kita semua menjadikan firman Tuhan dan Kristus sebagai fondasi hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.